Polres Metro Jakarta Selatan sudah memberikan atau menyerahkan ke pihak keluarga, terutama dari NM ya selaku orang tuanya. Penyerahan kapan itu? Penyerahan pada hari Jumat ya, hari Jumat jam sekira 23.00 atau jam 11 malam. Oke, saat diserahkan langsung kepada NM atau seperti apa sih Om? Iya, jadi setelah penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan berkoordinasi dengan keluarga tentunya, yaitu dari pihak NM. Nah, yang datang ke RS Polri Kramat Jati adalah kuasa hukum dan bude dari Ananda LM. Ya, jadi kita dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memberikan LM ya ke kuasa hukum dan budenya dengan ada berita acara penyerahan yang harus diketahui atau ditandatangani oleh pihak keluarga. Berarti dalam arti tidak langsung kepada NM? Ya betul, jadi kita berkoordinasi penyidiknya berkoordinasi dengan NM, kemudian NM mengirimkan kuasa hukum dan bude dari Ananda LM yang datang pada malam hari itu. Saat memberikan mandat tersebut, apa sih alasan NM tidak menerima secara langsung saat penyerahan? Oh, itu adalah penyidik yang tahu ya. Namun demikian pada malam itu dari penyidik sudah memberikan atau sudah menyerahkan ke pihak keluarga dari Ananda NM. Oke, untuk budenya tersebut apakah dari pihak NM atau dari pihak orang tua dari laki atau suaminya dari NM? Iya, dari LM ya, dari NM. Dari NM. Berarti budenya itu dari pihak NM. Betul. Oke, saat menyerahkan apakah LM berontak atau kooperatif? Oh, kalau itu yang jelas kita dari pihak penyidik ya bertanggung jawab dari kasus ini yang sudah dilaporkan. Kemudian bertanggung jawab kembali adalah dari keluarga NM sebagai orang tuanya. Oleh karena itu kita menyerahkan dengan didampingi kuasa hukum dan budenya dari Ananda LM. Untuk kondisinya Bu, kalau sendiri, boleh tahu ini atas inisiatif atau permintaan siapa? Jadi gini ya, jadi dari Rumah Sakit Kramat Jati sudah selesai melakukan pemeriksaan ya sebagaimana yang dibutuhkan oleh penyidik, Nah, kemudian oleh penyidik tentunya LM punya keluarga. Ya, lanjut penyidik berkoordinasi dengan NM selaku orang tuanya. Berarti terus lanjut. Nah, kemudian ya dari NM ini datanglah ada kuasa hukum, kemudian dari bude. Artinya perwakilan keluarga. Betul ya, dari keluarga yang mendatangi harus kita berikan dengan ada berita acara penyerahan. Apakah ini memang sesuai dengan prosedur yang memang seharusnya atau memang sebelumnya ada permintaan juga dari pihak keluarga atau bagaimana? Ya memang kita ya dari penyidik setelah kita melakukan pemeriksaan tentunya kemarin sudah kita lihat bersama, kita mengirim ke rumah sakit Polri Kramat Jati dengan rapat koordinasi yang kita gandeng stakeholder yang ada. Nah, setelah selesai kita harus berkoordinasi dengan pihak keluarga dari Ananda LM. Nah, itu yang kita lakukan. Apakah ini juga ada dorongan dari pihak luar yang ingin mengadopsi LM seperti itu? Ya, jadi kalau dari penyidik ya sudah melakukan atau melaksanakan tugasnya, ya. Artinya tidak ada intervensi, tekanan atau intervensi dari pihak lain. Di sini penyidik melakukan tugasnya tentunya ya. Oke. Bu, bentar. Untuk kondisinya sendiri seperti apa nih? Ya kalau kemarin ya sudah diberikan setelah saya bertanya dengan penyidik ya kondisi sehat yang tentu karena dari penyidik dari Rumah Sakit Kramat Jati sudah menyatakan selesai. Ya. Bu, ini kan ada berkesinambungan nih ya kan, dimana yang kita tahu bersama adalah kasus ini masih terus berjalan dan masih terus dalam penyelidikan. Betul. Namun pada bahwasannya kenapa LM saat ini malah diserahkan ke pihak keluarga atau perwakilan keluarga, tidak kembali lagi ke
safe house. Seperti apa sih ini, Bu? Apa ini sudah selesai atau seperti apa? Ya jadi gini ya Mas, jadi kita dari awal ya, dari laporan NM kita ketahui adalah orang tua dari Ananda LM ya, yang melaporkan kasus yang kemarin kita lihat bersama. Nah oleh karena itu setelah kita melakukan pemeriksaan, mencari barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, yang berhak, yang bertanggung jawab adalah keluarga atau orang tua dari Ananda LM. Oleh karena itu kita memberikan atau menyerahkan kembali ya Ananda LM ke orang tuanya. Itu yang berhak. Ya. Berarti dalam arti kasus ini bisa dikatakan cukup sudah berhenti dan tidak ditemukan adanya bukti-bukti terkait dengan apa yang dilaporkan oleh orang tuanya. Iya, jadi kasus berlanjut, ya, kasus berlanjut. Ya, jadi semua masih didalam oleh penyidik. Kasus tetap berjalan. Tetap berjalan. Bu, setelah sekarang LM di rumah orang tuanya, di rumah keluarga lah seperti itu, apakah pihak APK ya, pihak dari aparat kepolisian PPA itu sudah masih bersifat mengawasi? Ya, kalau kita sudah menyerahkan ke pihak keluarga ya, jadi memang jika memang kita dari penyidik perlu untuk minta keterangan, pasti kita minta lagi. Itu pasti kita menghubungi lagi pihak keluarga. Itu pasti dilakukan oleh penyidik. Artinya tidak ada pengawasan yang bersinambungan atau memang udah full diserahkan sepenuhnya pihak keluarga? Betul, sudah kita serahkan ke keluarga. Oke. Berarti kasus tetap berjalan. Oke. Kan tetap berjalan. Ya, bisa kasus tetap berjalan. Oke. Bukan berarti diserahkan sudah selesai dan tidak ditemukannya bukti-bukti. Ya, kasus masih berjalan, masih di dalam. Apa sih yang dibutuhkan nanti sampai sejauh ini kok seolah-olah ini sudah cukup berlarut lama dan memang bisa dikatakan sudah lama ya? Apa sih menjadi kendala dalam proses jalan ini? Sebetulnya penyidik sudah bekerja, ya, semua sudah diperiksa, ya, karena itu sudah tugasnya. Oleh karena itu tunggu saja, mudah-mudahan kita berdoa lebih cepat lebih baik kasus yang ada, ini ya, biarlah untuk penyidik bekerja. Apa sih yang perlu digali lagi nih Aunty? Karena kan sudah banyaknya saksi yang diperiksa dan segala macam. Apalagi sih yang dibutuhkan? Ya yang jelas kita mendalami ya kasus yang sudah dilaporkan ini, mencari titik terang ya. Jadi tidak gegabah dengan penyidik langsung mengumumkan ya. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Oke. Biasanya ada batas waktu nggak sih dalam proses penyelidikan atau penyidikan itu hingga waktunya bisa ditentukan bahwa ini tidak terbukti bersalah atau ini bisa dibersalah? Ya untuk sementara ini masih di dalam.